Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami, channel PKH Tarik Sidoarjo, channel yang membahas tentang perbansosan, bansos PKH khususnya, dan bansos sembako. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Jangan lupa yang menonton video ini tekan tombol like, subscribe, dan juga komentar-komentarnya. Kita berdiskusi di kolom komentar sembari kita menunggu. Ya, kalau ada waktu kita melakukan kopi darat atau kopdar. Begitu ya sahabat-sahabat semuanya. Bagi sahabat-sahabat semuanya yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga komentarnya. Begitu sahabat-sahabatku. Lah, ini sahabat-sahabat semuanya, ada kabar yang sangat bagus, sangat menggembirakan, dan juga ini pasti ditunggu-tunggu oleh sahabat-sahabat semuanya. Begitu ya. Lah, ini sahabat-sahabat semuanya, pemerintah yang pertama telah menyalurkan bantuan terhadap saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana, khususnya di daerah Sumatera, ya, daerah Aceh. Dan yang kedua sahabat-sahabat semuanya, bantuan tahap 2 bansos PKH maupun BPNT dipercepat. Nah, itu sahabat-sahabat dua pembahasan hari ini. Baik sahabat-sahabat semuanya, ini kita mendapatkan informasi dari pemerintah pusat melewati Kementerian Sosial. Sahabat-sahabat semuanya telah menyalurkan bantuan uang tunai maupun sembako untuk saudara-saudara kita sebagai bentuk negara hadir di tengah-tengah masyarakat lewat Kementerian Sosial ya. Ini juga tentang pemulihan di saudara kita di daerah Aceh dan Sumatera yang terkena dampak banjir kemarin. Ini kurang lebih sudah 4 bulan ya, hampir setengah tahun. Sahabat-sahabat kita yang ada di sana, saudara-saudara kita terkena bencana di sana, sahabat-sahabat, begitu. Ya itu sahabat-sahabat semuanya. Jadi pemerintah ini hadir, negara hadir itu melewati kepanjangan tangan. Tidak harus selalu presidennya yang harus turun tangan. Nah, ini yang perlu dibenarkan sahabat-sahabat semuanya, yang perlu kita luruskan bersama. Kita harus memahami di sana. Itu sahabat-sahabat semuanya. Untuk yang kedua sahabat-sahabat, ini gembira sekali ya. Bansos PKH tahap 2 dipercepat. Nah, dipercepat artinya apa? Kementerian Sosial itu menargetkan bahwasannya dalam 10 hari ini itu proses percepatan data atau validasi data atau pemutakhiran data sudah dilakukan sahabat-sahabat semuanya. Artinya tahap 2 itu kan periode April, Mei, Juni ya. Di sana biasanya periode awal atau di bulan pertama itu miliknya Kementerian Sosial ya, dan juga bulan kedua itu pihak perbankan, dan bulan ketiga sudah disalurkan. Lah, dipercepatnya bagaimana sahabat-sahabat semuanya? Kementerian Sosial itu langsung, kalau biasanya diverifikasi terlebih dahulu, langsung dikasihkan oleh pendamping sosial untuk dilakukan verifikasi ulang apabila ada pembaruan data. Nah, ini sahabat-sahabat semuanya, sejak adanya DTSen atau data tunggal sosial ekonomi nasional, itu data ini pergerakannya sangat cepat. Artinya yang kemarin dapat sekarang bisa tidak dapat, yang kemarin tidak dapat sekarang dapat. Seperti itulah. Apa percepatannya sahabat-sahabat dari Kementerian Sosial adalah menggandeng dengan BPS. Nah, ini lebih cepat dari yang kemarin karena data itu bergerak dinamis dan setiap hari akan terjadi perubahan. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang masuk, ada yang ya pergi juga ya. Begitu sahabat-sahabat semuanya. Lah, yang kedua sahabat-sahabat, dipercepatnya bagaimana? Ini menarik sahabat-sahabat semuanya, perlu jawaban realistis, perlu jawaban yang nyata dari sahabat-sahabat semuanya, baik calon penerima maupun yang sudah menerima. Nah, pendamping ini saat ini telah melakukan ground checking PBI yang non-aktif. Nah, ini juga sebagai bentuk percepatan sahabat-sahabat semuanya. Apabila ground checking ini tidak selesai, maka bantuannya yang seharusnya dapat malah tidak dapat karena gara-gara BPJS PBI-nya itu non-aktif. Itu juga menjadi salah satu indikator sahabat-sahabat nanti bila tahap 2 tidak dapat bansos lagi.
Tentunya indikatornya banyak ya, tidak hanya KIS PBI sahabat-sahabat semuanya. Yang ketiga, dipercepatnya bagaimana sahabat-sahabat semuanya? Ini saat ini pendamping telah juga melakukan pembaruan data melewati verifikasi komitmen. Verifikasi komitmen dimulai dari verifikasi pendidikan. Nah, ingat sahabat-sahabat yang mempunyai anak usia sekolah, jangan lupa untuk selalu diingatkan agar tetap masuk, tidak boleh bolos, tetap aktif di kelas. Itu sahabat-sahabat semuanya ya. Jangan dibiarkan putra-putrinya tersebut menjadi tidak manfaat atau kegiatan lain yang belum bermanfaat selain di sekolah. Yang kedua sahabat-sahabat semuanya, verifikasi komitmen kesehatan. Nah, kesehatan di sini sahabat-sahabat semuanya, datanglah ke Vaskes pertama, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bisa di sana biasanya ada puskesmas pembantu atau Vaskes tingkat pertama di turunan dari rumah sakit yang terdekat. Itu sahabat-sahabat semuanya. Yang ketiga, Vaskes verifikasi komitmen tentang kesejahteraan sosial. Nah, ini melingkupi posyandu balita maupun posyandu lansia. Segera datang sahabat-sahabat di posyandu. Kalau di daerah kami itu dilaksanakan antara tanggal 6, 7, 8, 9 setiap bulannya. Jadi kita selalu memantau pendamping-pendamping dan mencatat dan melaporkan bahwasanya si A ini, bapak ini, anak ini telah hadir di posyandu. Maka verifikasi komitmennya akan centang hijau. Artinya terkomitmen atau berkomitmen untuk tetap mendapatkan bantuan sosial. Nah, itu sahabat-sahabat semuanya hal-hal yang perlu kita sampaikan untuk hari ini ya sahabat-sahabat semuanya. Yang jelas bantuan tahap 2 dipercepat sahabat-sahabat semuanya. Yang mendapatkan PKH, yang mendapatkan sembako, yang mendapatkan sembako. Seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Jangan lupa sahabat-sahabat tekan tombol like, subscribe dan juga komentarnya. Kita berdiskusi di kolom komentar sahabat-sahabat semuanya. Apapun pertanyaannya, bila kita bisa memberikan diskusi ya sahabat-sahabat semuanya, kita berdiskusi berdasarkan apa yang kita dapatkan atau integrasi kita dengan stakeholder atau mitra-mitra kerja kita ya. Tentunya sahabat-sahabat semuanya, kita selalu menginduk di Kementerian Sosial. Apapun informasinya, Kementerian Sosial tetap berusaha dengan sebaik-baiknya menjadi pelayan masyarakat. Seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.